Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bincang Buku dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Tari di acara Bincang Buku spesial Ramadan. Sore ini kita sudah bersama salah satu tokoh spesial, sosok spesial, yaitu Mas Gufron Mustaqim. Selamat sore Mas. Selamat sore. Gufron Mustaqim. Mas Gufron Mustaqim ini adalah alumni Hubungan Internasional UGM tahun 2009 dan Khodim Daurah Baitul Maqdis Saladin Camp. Oke. Karena di sini kita akan ngobrol tentang buku ini. Oke. Buku ini judulnya Rencana Strategis Pembebasan Masjid Al-Aqsa. Penulisnya adalah Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi. Bukunya tebal ya teman-teman. Jadi buku ini tuh udah cetakan kedua. Cetakan pertama itu Januari tahun 2025 dan cetakan kedua bulan Februari 2025. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Suara Muhammadiyah. Biar kita nggak lama-lama lagi ya pemirsa. Jadi kita langsung aja masuk ke pembahasan bukunya. Mas Gufron mungkin bisa dibantu mengenalkan sedikit tentang penulis buku ini ya, karena saya baca-baca penulis buku ini tuh luar biasa ya, seorang akademisi yang berdedikasi di bidang hubungan internasional dan cukup punya concern yang dalam di bidang Baitul Maqdis atau pembebasan Masjid Al-Aqsa ini. Monggo Mas bisa di Ya, terima kasih Mbak Tari. Jadi Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi ini adalah guru besar hubungan internasional. Beliau asalnya sih dari Baitul Maqdis atau sekarang lebih populer dikenal dengan Palestina. Tetapi beliau itu tahun 90-an awal itu diusir dari tanah kelahirannya sehingga kemudian melanjutkan sekolahnya itu di UK. Sehingga beliau menamatkan studi hubungan internasional itu di Inggris. Lalu memulai karir akademisnya di sana juga. Lalu tetapi beliau perjalanan karirnya cukup diverse ya. Artinya beliau ngajar di berbagai macam kampus tidak hanya di Eropa tapi juga di Baitul Maqdis di Palestina juga pernah ngajar, betul. Di negara-negara Arab, di Turki, di Malaysia, dan juga insya Allah akan mulai juga ngajar di Indonesia kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi Universitas Muhammadiyah Jakarta ini merupakan kampus pertama di Asia Tenggara yang mengajarkan Islamic Jerusalem Study atau sebuah studi yang beliau Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi ini inisiasi. Kalau di Malaysia sudah ada tapi itu bukan taught program, tapi research program. Cuma kalau di UMJ ini adalah taught program. Jadi beliau dikenal sebagai founder dari Al-Isra Institute ya, yang fokus untuk mensosialisasikan sebuah konsep yang beliau miliki, yakni Islamic Jerusalem Study. Islamic Jerusalem Studies. Siap. Berarti memang bisa jadi concern atau kepedulian beliau ini muncul dari pengalaman-pengalaman yang didapatkan dari karena terusirnya dari tanah kelahiran sendiri, dan ya mungkin sudah selayaknya sebagai umat muslim kita punya kepedulian sama terhadap khususnya Palestina dan ya Baitul Maqdis ini ya Mas ya. Ya, jadi yang perlu saya sampaikan juga bahwa beliau ini disiplin ilmunya hubungan internasional dan mengambil kepakaran itu dalam bidang teori. Dan beliau itu sangat concern kenapa di hubungan internasional itu belum ada teori yang dibangun dari cendekiawan muslim. Jadi teori-teori hubungan internasional yang mainstream saat ini itu adalah teori-teori yang dikembangkan dalam perspektif Barat dan untuk melanggengkan kolonialisme atau neokolonialisme lah gitu. Padahal umat itu punya agenda yang berbeda. Umat Islam itu punya agenda yang berbeda, punya prioritas yang berbeda. Seharusnya kita punya teori yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu beliau mendalami hubungan internasional dengan konsentrasi kepakaran di teori
dan beliau melihat kira-kira apa sih masalah umat yang saat ini sangat penting sekali. Yang Makanya krusial. beliau itu menelurkan teori dan yang sangat relevan sekali dengan umat Islam yang dinamakan dengan Barokah Circle Theory. Oke. Jadi teori lingkaran keberkahan. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Selain beliau itu menemukan sebuah teori Barokah Circle Theory ini, itu beliau juga membuat sebuah teori Aman Teori. Yang Jadi ada dua teori yang jadi ada dua teori yang beliau coba mainstreamkan ke para intelektual muslim, tapi juga sebenarnya banyak mahasiswa beliau yang non muslim juga. Jadi tetapi dari teori ini sangat penting untuk umat Islam dan juga untuk visi perdamaian global. Nah, itulah yang beliau selama 30 tahun lebih beliau ngajar di mana-mana itu untuk mempopulerkan teori Dua yang teori itu. beliau riset sejak lama gitu. Oke. Bicara tentang ini kan judulnya tentang pembebasan Masjid Al-Aqsa ya. Mungkin setelah ini pembicaraan kita akan banyak fokus tentang apa sih buku ini bicara apa aja sih kayak gitu. Yeah. Khususnya dengan apa sih makna pembebasan sendiri gitu. Mungkin ya kita kan sering dengar ya misalnya tentang Masjidil Aqsa, tentang mungkin sejarahnya secara panjang gitu, tapi mungkin bisa di retail atau kembali disinggung gitu dan kemudian dikaitkan dengan rencana pembebasan yang seperti apa sih yang dimaksud penulis di sini gitu, dan mungkin relevansi dan kaitannya dengan dua teori tadi ataupun pendekatan secara akademik yang beliau bangun seperti itu. Oke. Yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa kita mengenal 3 kota suci. Ada Mekah dan Madinah. Ini adalah dua kota suci umat Islam. Lalu ada Masjidil Aqsa, yang area sekitarnya dikenal dengan Baitul Maqdis. Nah itu kalau di surat Al-Anbiya itu disebutkan bahwa Baitul Maqdis ini tidak hanya kota suci buat umat Islam, tapi disebutkan lil alamin, barokna fiha lil alamin. Jadi Baitul Maqdis ini yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang berkah lil alamin, bukan lil muslimin gitu, tapi lil alamin berarti untuk seluruh umat manusia. Nah, di surat Al-Isra itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Di situ disebutkan barokna haulahu. Jadi surat Al-Isra ini berbicara tentang Isra Mi'raj ya. Dan di dalamnya mengandung ayat-ayat yang membahas secara detail tentang Baitul Maqdis. Di ayat pertama ini disebutkan barokna haulahu. Jadi Masjidil Aqsa dan area sekitarnya ini disebut area yang penuh barokah. Ini al-ardul muqaddasah yang di sekitarnya itu penuh barokah. Nah, penafsiran penuh barokah ini macam-macam, mulai dari misalnya kesuburannya, topografinya yang sangat ideal. Tapi Profesor Abdul Fattah ini membuat sebuah penafsiran yang luar biasa yang menerjemahkan ini secara geopolitik, bahwa Baitul Maqdis ini adalah pusat keberkahan dunia. Dan kalau dilihat dari sejarah, ternyata semua peradaban yang menguasai Baitul Maqdis ini adalah peradaban yang bisa memimpin dunia. Memimpin dunia itu memimpin dari ekonomi, dari politik, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi dari misalnya Mesir kuno, Mesopotamia, ada Persia, Bizantium, lalu kemudian berganti ke tangan umat Islam ya, di bawah Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, lalu kemudian ada Ayyubi, lalu kemudian ada Utsmani dan lain sebagainya, sampai sekarang di tangan Barat. Jadi sejak sejarah ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, peradaban
yang menguasai area Baitul Maqdis ini adalah peradaban yang memimpin dunia secara politik, secara ekonomi, sosial, ilmu teknologi dan sebagainya. Makanya saat ini karena Baitul Maqdis ini berada di dalam kekuasaan Barat, makanya kita melihat bahwa ya secara ekonomi, secara politik, secara budaya, ilmu pengetahuan dunia ini yang memimpin saat ini, mau tidak mau kita akui bahwa peradaban Barat yang memimpin gitu. Nah, jadi jadi berangkatnya dari situ dulu nih, teori geopolitiknya. Kenapa Baitul Maqdis ini oleh Profesor Abdul Fattah disampaikan bahwa Baitul Maqdis ini menjadi tolak ukur kemajuan atau kemunduran umat Islam. Jadi umat Islam itu indikasi jaya atau runtuhnya itu dilihat dari keadaan Baitul Maqdis ini. Kalau umat Islam itu lupa akan Baitul Maqdis, bahkan melepas Baitul Maqdis ke ke pihak yang lain, nah itu berarti umat Islam dalam keadaan terpuruk nih. Tapi apabila Baitul Maqdis ini dalam pangkuan umat Islam, itu menjadi indikator bahwa umat Islam dalam periode yang keemasan gitu. Nah, saat ini sebenarnya Baitul Maqdis ini keadaannya dijajah. Sama halnya ketika dulu masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kawasan ini juga dijajah oleh Bizantium. Jadi dijajah, lalu kemudian Bizantium dan Persia saling berperang ya satu sama lain. Tapi intinya ini juga keadaannya diperebutkan dan tidak belum berada di pangkuan umat Islam. Sama halnya sekarang ini juga sama. Lalu Rasulullah mempersiapkan pembebasan Baitul Maqdis. Jadi pembebasan Baitul Maqdis oleh Rasulullah itu sudah disiapkan sejak lama. Salah satu sunnah beliau itu kan adalah beliau setiap hari sebelum tidur pasti membaca surat Al-Isra. Karena surat Al-Isra ini mengingatkan tentang Baitul Maqdis gitu, tentang Baitul Maqdis. Dan apalagi di-amplify oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj kan dari Mekah ke Masjidil Aqsa dulu, baru kemudian naik ke langit kan. Jadi beliau secara fisik juga melihat kondisi sekitar Baitul Maqdis. Nah, jadi saat ini sama-sama nih keadaannya dijajah. Nah, kalau kita lanjutkan ngajinya surat Al-Isra ayat 7 itu disebutkan faidza ja'a wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Jadi disebutkan di sini bahwa suatu hari Baitul Maqdis itu akan kembali kita buka. Jadi kita bisa lihat khulul masjidah gitu. Jadi umat Islam akan bisa masuk Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu dalam keadaan merdeka. Itu akan terjadi insya Allah di masa yang akan dekat. Lihat khulu kama dakholuhu awwala marrah, sebagaimana dulu futuhat pertama yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, walaupun persiapannya sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Sehingga yang pengen saya sampaikan dan perlu dihubungkan di sini adalah bahwa teka-tekinya kan puzzle-nya gini. Tadi saya sudah menyampaikan, Profesor Abdul Fattah sudah menyampaikan bahwa Baitul Maqdis menjadi pusat keberkahan. Pusat keberkahan ditafsirkan sebagai sebuah pusat geopolitik di mana semua kekuasaan yang menguasai Baitul Maqdis ini akan menjadi peradaban yang memimpin dunia. Nah, di ayat 7 disampaikan bahwa umat Islam insya Allah akan kembali lagi memasuki Masjidil Aqsa, memasuki Baitul Maqdis, memerdekakan Baitul Maqdis, sehingga akan kembali lagi ke pangkuan umat Islam. Sehingga insya Allah ketika itu sudah terjadi, itu peradaban Islam lah yang insya Allah akan bisa memiliki kepemimpinan dunia. Kita akan memimpin secara ekonomi, secara ilmu pengetahuan, teknologi, politik, budaya, militer, dan lain sebagainya. Itu optimisme yang dibangun dari penafsiran Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi terhadap surat Al-Isra, dan juga beliau mengkaji sejarah dengan
sudut pandang hubungan internasional. Berbicara tentang pembebasan sendiri ya, tadi juga pas ngobrol-ngobrol di luar bincang buku ini juga ada beberapa step sih ya Mas ya, yang disebutkan dalam buku ini terkait pembebasan Baitul Maqdis sendiri. Bisa disinggung sedikit nggak Mas terhadap rencana apa sih yang di-highlight di dalam buku ini terhadap pembebasan Masjidil Aqsa? Iya, beliau itu Profesor Abdul Fattah itu mengkritik pendekatan-pendekatan yang selama ini dilakukan. Sebenarnya kan untuk membebaskan Baitul Maqdis itu berbagai macam upaya sudah dilakukan ya. Upaya politik atau diplomasi itu kan sudah dilakukan lah melalui PBB dan lain sebagainya gitu kan. Lalu kemudian upaya militer itu juga sudah dilakukan. Dulu kan perang Arab itu kan dilakukan dalam pasukan koalisi Gulf State itu kan negara-negara Arab itu kan koalisi secara militer untuk untuk meluluhlantahkan Israel, mengusir Israel, tapi kan nggak berhasil. Karena Profesor Abdul Fattah itu menyampaikan di situ ada missing point. Karena untuk membebaskan Baitul Maqdis itu bukan dimulai dengan politik atau dimulai dengan militer, tapi yang harus dilakukan adalah al-i'adad al-ma'rifi. Jadi kita harus mempersiapkan ilmu, pengetahuan, kesadaran terhadap Baitul Maqdis gitu. Baru kemudian ada al-i'adad as-siyasi, al-i'adad al-askari, artinya politik, diplomasi, militer itu kelanjutannya. Tapi yang paling penting dan yang paling dilupakan saat ini adalah tentang al-i'adad al-ma'rifi. Nah, tentang kesadaran terhadap Baitul Maqdis. Misalnya kita bilang kita peduli Palestina, kita bilang peduli Baitul Maqdis, tapi coba sudah berapa buku yang kita baca terhadap hal itu. Nah, saya sendiri mengakui bahwa ya sebelum ketemu buku ini, saya belum baca buku tentang kaitannya Baitul Maqdis gitu. Iya, betul. Berarti Sehingga kontribusinya ini banget ya, maksudnya sangat distintif banget. Bisa jadi di khususnya ketika kita berbicara Baitul Maqdis, warisan Islam secara global kayak itu, buku ini benar-benar mencoba secara komprehensif untuk membahas dan mendalam tentang itu ya Mas ya. Iya, jadi beliau itu fokusnya adalah di al-i'adad al-ma'rifi tadi. Jadi mempersiapkan agar persiapan ilmu pengetahuan. Kesadaran. Kenapa Baitul Maqdis itu penting? Kenapa? Apa relevansinya buat kemajuan peradaban Islam? Apa relevansinya bagi keadilan, wujudnya perdamaian dunia dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang yang dilupakan oleh upaya-upaya sebelumnya gitu. Itulah yang dilakukan oleh Profesor Abdul Fattah Al-Waisi. Berarti ingin menambal atau menambahi satu mata rantai yang putus ya di dalam upaya-upaya yang sudah dilakukan selama ini. Iya, betul. Oke. Menarik ya ketika berbicara tentang bidang studi Islamic Jerusalem Study, atau ya pusat studi Baitul Maqdis ya. Ini alhamdulillah di Indonesia sudah mau di pioneer ya oleh UMJ nanti, dan di negara-negara lain sebaran seperti apa Mas? Maksudnya jadi kan beliau itu bukunya berbahasa Arab ya, tapi beliau bukunya sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris, ke bahasa Turki, ke bahasa Bangladesh, ke bahasa Indonesia, ke bahasa Melayu. Jadi beliau termasuk referensi yang sangat penting buat para aktivis-aktivis dan para cendekiawan-cendekiawan tentang Baitul Maqdis ini. Dan beliau sudah mendirikan pusat studi Islamic Jerusalem Study ini tidak hanya di Eropa tapi juga di Asia gitu, termasuk Asia Tenggara yang dalam hal ini adalah Indonesia. Muhammadiyah sangat progresif ya, Universitas Muhammadiyah Jakarta terutama yang secara spesifik yang kemudian berinisiatif untuk kerjasama dengan Al-Isra Institute untuk bisa membuat pusat studi Baitul Maqdis untuk magister ilmu politik ya di UMJ. Oke. Mudah-mudahan nanti segera mungkin ada di UMY atau universitas lainnya yang punya hubungan disiplin hubungan internasional ya, karena ya penting. Betul. Kenapa? Karena beliau itu kan sudah
selama ya 3 dekade lebih beliau keliling dunia lah untuk menyebarkan ilmu terhadap hal ini. Ya, beliau menyimpulkan bahwa Indonesia ya bersama Malaysia ya itu termasuk negara yang paling siap untuk memimpin al-i'dad al-ma'rifi ini. Karena apa? Karena di sini cenderung damai, masyarakatnya Islam Muslimnya banyak, muda-muda gitu kan. Terus juga pendidikan juga relatif lebih oke gitu. Jadi Indonesia itu dan Malaysia itu menurut Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi itu merupakan tempat yang sangat subur sebenarnya untuk mengembangkan keilmuan kaitannya dengan Baitul Maqdis. Sehingga harapannya ya nanti tidak hanya di UMJ tapi di kampus-kampus lain di banyak daerah itu bisa berdiri nih Islamic Jerusalem Study, entah itu di level S2, S3 atau bahkan S1 gitu ya, untuk kemudian biar bisa belajar tentang Baitul Maqdis. Karena ini Baitul Maqdis itu bukan urusan orang Palestina loh, tapi itu adalah urusan umat Islam seluruh dunia. Dan ya dalam hal ini itu adalah urusan kita loh. Karena secara keagamaan, teks-teks kita punya bukti secara teks keagamaan itu pertama, kedua kita punya bukti secara sejarah yang tadi Mas Gufron jelaskan, berbagai kelompok yang memimpin itu akan bisa memimpin ya dianggap worthy lah ya dalam memimpin dunia seperti itu. Ya dalam artian Muhammadiyah kalau misalnya mau sukses gerakan internasionalisasi gerakan Muhammadiyah itu harus mengambil peran yang lebih strategis terkaitan dengan Baitul Maqdis itu. Jadi Muhammadiyah harus berkontribusi ya terutama dalam al-i'dad al-ma'rifi tadi ya, karena kita memiliki amal usaha pendidikan yang luar biasa. Bagaimana Muhammadiyah mensukseskan al-i'dad al-ma'rifi tentang Baitul Maqdis ini yang kemudian nanti insya Allah akan berujung kepada pembebasan Baitul Maqdis, dan Muhammadiyah yang menjadi pilar penting bagi peradaban Islam untuk kemudian kembali menuju kejayaan gitu. Dan Muhammadiyah akan memiliki pengaruh tidak hanya di level Indonesia tapi di level dunia gitu. Wah, kita bisa besar di Eropa, kita besar di Amerika, kita bisa besar di tempat-tempat lain. Itu insya Allah akan muncul itu apabila kita Muhammadiyah mengambil peran sentral dalam al-i'dad al-ma'rifi terkait Baitul Maqdis ini. Oke, ini mungkin pertanyaan ketiga penting kali ya Mas ya. Cuman bidang studi ini kan juga nggak hanya dipelajari oleh Muslim ya, tapi juga mahasiswa-mahasiswa mungkin orang-orang yang juga punya latar belakang keagamaan yang berbeda, mungkin juga secara nasional itu juga berbeda gitu. Bayangannya relevansinya seperti apa ya? Apakah kemudian teori ini bisa diduplikasi, bisa diaplikasikan kemudian untuk mendefend atau melakukan hal yang sama terhadap mungkin sumber-sumber titik-titik mungkin yang penting bagi umat-umat pemeluk agama yang lainnya seperti itu. Lalu yang kedua, posisi teori atau bidang keilmuan ini di tengah-tengah teori ataupun hubungan internasional yang secara umum sudah ada atau established saat ini gitu. Juga mungkin disiplin geopolitik juga. Ya, karena beliau itu teori yang beliau utarakan dan terinspirasi dari Al-Quran dan hadis dan juga sejarah itu karena teori ini tuh bukan untuk kemudian umat Islam menjadi polisi dunia superpower yang lalim gitu, yang mendikte negara-negara lain. Enggak, tapi visi keumatan, visi kemanusiaan yang ada terinspirasi dari Barokah Circle teori yang kemudian juga Aman teori yang berasal dari Al-Ohdah Al-Omariyah itu adalah visi untuk perdamaian global gitu. Jadi umat Islam, peradaban Islam itu memimpin dunia bukan untuk kita sok-sokan sombong terus kemudian berbuat lalim seenaknya, tapi bagaimana kita bisa menegakkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu. Sehingga relevansi buat umat yang teman-teman non-muslim yang belajar kaitannya sama ini karena ya pengen melihat dunia yang lebih adil, dunia yang lebih damai, dan itu insya Allah bisa terwujud gitu dengan pengaplikasian teori ini gitu. Karena yang Al-Ohdah Al-Omariyah atau dokumen Umar ketika setelah membebaskan Baitul Maqdis itu kan
di situ menjadi ini kan jaminan perdamaian gitu buat umat Islam. Karena kan setelah Umar radhiyallahu anhu itu membebaskan Baitul Maqdis, nggak kemudian yang umat Yahudi, Kristen tuh diusir atau kemudian imigran Muslim banyak sehingga terus jadi mayoritas, nggak seperti itu. Jadi ini apa namanya ya kota yang metropolitan, banyak yang multikultur dan damai gitu, damai, makmur, bahagia dan bisa menjadi prototipe bagi masyarakat di belahan dunia yang lain yang juga multikultur. Oh ya, tadi ada yang pertanyaan selanjutnya itu dengan teori-teori yang lain gimana, kan ada teori hubungan internasional yang kaitannya sama geopolitik kok. Misalnya ada Alfred Teiermahan tentang sea power teori, ada Mackinder tentang heartland teori. Itu kan teori-teori untuk tujuan kolonial sebenarnya. Tapi kalau yang apa namanya, karena di situ ngomong siapa yang mengontrol laut akan menguasai dunia, siapa yang mengontrol daerah Eropa Timur, kemudian Balkan, kemudian Anatolia akan bisa menguasai dunia. Nah, kalau Barokah Circle teori ini menyampaikan bahwa siapa yang bagaimana umat Islam bisa menguasai Baitul Maqdis ini sehingga kita bisa menjadi pemegang kendali peradaban dunia dan kita bisa menjamin keamanan dunia, ya? Perdamaian dunia. Nah, seperti itu. Oke, berarti sebenarnya kita lebih bicara tentang sesuatu yang universal ya Mas ya. Misalnya orang-orang yang mungkin punya background keagamaan selain Muslim gitu, bisa mungkin kemudian harapan bisa menerapkan model perdamaian yang sama dimanapun mereka berada. Ya, karena tadi kan kita lil alamin gitu. Keywordnya kan Baitul Maqdis itu bukan kota suci untuk umat Islam, tapi lil alamin, untuk semesta alam, untuk semuanya gitu. Siap. Oke, menarik sekali ya pemirsa bincang buku spesial Ramadan kita. Jadi memang kita nggak akan ngomongin buku ini di sini semua, karena kalau misalnya kita udah ngomongin semua tentang buku ini, kalian nggak bakal penasaran. Jadi nanti yang masih penasaran, baik kalian yang memang punya ketertarikan di bidang hubungan internasional ataupun sejarah, bisa membaca lebih lanjut buku ini. Terima kasih mungkin kepada Mas Gufron waktunya sore ini sudah meluangkan biar bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang buku ini ya, buku yang tebal banget ini. Dan kami ada info untuk para pembaca, para pemirsa bincang buku sekalian. Buat kalian yang mendapatkan buku ini gratis untuk 2 penanya atau 2 komen orang, untuk 2 pengikut atau follower Instagram Suara Muhammadiyah yang terbaik. Nanti bisa komen nanti di bawah postingan tentang bincang buku sore ini. Kalian bisa komen, kalian bisa tanya, kalian bisa utarakan apapun mungkin pertanyaan yang nanti bisa kami kirim langsung ke Mas Gufron untuk ditanyakan kayak gitu. Kalau misalnya ada, nanti kami akan pilih 2 orang terpilih untuk kita kirimin 2 buku ini secara gratis. Oke. Dan satu info menarik lainnya, karena sekarang kita di Suara Muhammadiyah Tower ya, Mas. Nyaman kan, Mas? Ya, alhamdulillah nyaman. Alhamdulillah nyaman. Sore ini kita ada di SM Tower. Buat kalian yang bingung cari iftar di mana, ada iftar spesial karyawan AUM hanya 90.000. Nah, ini dari tanggal 6 sampai tanggal 28 Maret di Kemajuan Resto di sini, di samping sini. Itu jamnya jam 6. Kalian bisa langsung daftar. Cuman butuh tunjukin KTA Muhammadiyah, langsung bisa dapatkan iftar spesial karyawan AUM. Oke. Sepertinya seperti itu. Terima kasih. Alhamdulillah sudah cukup panjang kita ngobrolnya. Terima kasih Mas Gufron. Sama-sama, Mbak. Pemirsa, ketemu di bincang buku spesial Ramadan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.